Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Catur Triple X. Berkat keuletan dan kegigihannya, usaha pembuatan papan caturnya tetap eksis hingga saat ini. Ia mampu bertahan dari kebangkrutan puluhan pengrajin papan dan bidak catur di kawasan Pasuruan yang eksis dari 30 tahun lalu. Nama Sugeng Prayitno, 56 tahun, sudah tidak asing lagi bagi perajin papan catur di wilayah Malang dan Pasuruan. Dia telah bekerja sebagai pembuat papan catur selama 30 tahun. Nyatanya, ia bertahan meskipun semua pengusaha di bidang itu banyak yang bangkrut. Sugeng menjelaskan tempat tinggalnya di Dusun Sentul, Kec. Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur, merupakan sentra pembuatan papan dan bidak catur di Jawa Timur. Saat itu, selain Sentul, terdapat dua dusun, yakni Dusun Gajahan dan Ngawen, yang sebagian besar penduduknya juga merupakan pekerja pembuat papan catur. Beranjak dewasa, Sugeng muda memutuskan untuk bermain catur. Tekad Sugeng tidak sia-sia, karena dalam waktu singkat ia mampu menguasai teknik catur sekaligus memproduksinya sendiri. Dulu bentuk dan bahan pembuatan buah catur masih sederhana dan tidak sebagus sekarang. Bahannya adalah kayu waru. Desain kotak juga memiliki fungsi ganda, yakni sebagai tempat bermain catur dan juga sebagai tempat menyimpan buah caturnya, tambah Sugeng. Sugeng ingin terus mengabdikan dirinya pada produksi papan catur dan bidak catur. Dalam 3 tahun, usahanya berkembang pesat dan mencapai puncaknya pada tahun 1982. Saat itu, papan catur saya laris manis. Dalam 1 tahun, antara tahun 1982 dan 1983, saya bisa langsung membangun rumah yang saya tinggali sampai sekarang, kata Sugeng mengenang masa-masa indahnya. Ada sebuah kebanggaan yang tak akan terhapus hingga kini. Sekitar tahun 1982, ia mendapat pesanan dari kejuaraan catur dunia di Doha, Qatar sebanyak 150 set. Pesanan itu datang melalui Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasik Cabang Malang. Papan catur miliknya digunakan sebagai papan catur di turnamen internasional yang salah satu pesertanya adalah Grandmaster Dunia Anatoly Karpov dari Rusia. Yang menyimpan foto Karpov bermain catur yang saya buat itu salah satu pengurus Percasi Malang. Sayang saat itu saya hanya sempat melihat fotonya, tapi tidak sempat menggandakannya karena penjaganya keburu meninggal dunia, kata Sugeng. Selain itu, menurutnya bentuk bidak catur sendiri juga beragam. Dia pernah menghitung bahwa ada sekitar 25 bentuk untuk bentuk bidak kuda saja. Misalnya ada kuda yang hanya berkepala saja, tetapi ada juga yang berkaki semua. Semua jenisnya sudah pernah saya buat. Dalam keseharian kalau tidak ada pesanan khusus, saya akan buat tipe standar, tambah Sugeng. Oleh karena itu, lanjut Sugeng, setiap pengrajin, apapun pilihannya, memiliki keistimewaannya masing-masing. Misalnya, jika seorang spesialis membuat kuda, dia hanya akan membuat kuda setiap hari, dia tidak diperbolehkan membuat raja atau bidak catur lainnya. Jadi, ukuran buah raja selalu persis atau persis sama. Tapi kalau satu perajin membuat semua bidak catur sekaligus, bisa jadi tidak laku karena bentuk dan ukurannya pasti akan berbeda, kata Sugeng, yang dengan penghasilannya sebagai perajin catur, mampu membangun rumah untuk masing-masing anak-anaknya. Namun, pada 1990-an, kakek seorang cucu ini mengaku aktivitas catur di desanya mulai menurun. Salah satu penyebabnya adalah perubahan lapangan kerja dari buruh menjadi tukang bubut di pabrik-pabrik mebel besar yang mulai berkembang di wilayahnya. Memang, lanjut Sugeng, mencari perajin catur itu tidaklah mudah. Karena meskipun Anda seorang tukang kayu, Anda mungkin tidak dapat membuat bidak catur. Untuk membuat papan catur, Anda tidak hanya perlu mengetahui cara membentuk kayu, tetapi juga mampu bubut kayu dengan baik. Kemudian para perajin yang ada di sini mulai bingung, karena sama-sama kekurangan tenaga kerja. Padahal, pesanan konsumen di beberapa daerah selama periode itu tetap tinggi dan tidak pernah turun, tambah Sugeng. Selain itu, muncul masalah baru lainnya, yaitu tumbuhnya produsen buah catur dan papan catur berbahan plastik. Hal ini semakin menggerus jumlah produsen papan catur.
Dengan demikian penderitaan para perajin yang ada di sini menjadi lebih lengkap, jelasnya. Meski masalah demi masalah mencuat, tak menyurutkan niat Sugeng untuk terus memproduksi papan catur. Ia merasa tidak mudah melepaskan diri sebagai perajin catur karena ia merasa memiliki hubungan emosional di bidang ini. Dengan kerja keras yang dahulu membuat bidak catur, saya bisa menjadi diri saya yang sekarang. Oleh karena itu saya tidak bisa melepaskan pekerjaan ini dalam waktu dekat, kata Sugeng yang saat ini memiliki 15 karyawan. Ini adalah satu-satunya dari 3 desa pengrajin catur yang masih ada. Masih melakukan pengiriman bulanan ke berbagai toko di Surabaya dan melayani kebutuhan cabang Percasi Malang. Setidaknya dalam sebulan, dia mengirim ke berbagai tempat untuk pemesanan dengan total 150 set. Terkadang masih kewalahan, karena mereka ingin terus meminta lebih, kata Sugeng yang setiap hari dibantu istrinya Juwariah menangani pengecatan. Sugeng menambahkan, ada perubahan bentuk papan catur yang dibuatnya saat itu. Dulu, papan catur juga berfungsi sebagai wadah buah catur, namun sekarang tidak lagi. Khusus untuk papan catur, ia menggunakan bahan serat keras mirip triplek yang bisa ditekuk menjadi 4 lapis. Sedangkan untuk mengemas bidak catur dibuat kantong plastik khusus dengan klip sebagai penutupnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong khusus merek Truno Chess. Keunikan dari karakter Sugeng, meskipun dalam kehidupan sehari-hari ia pandai membuat papan catur, namun tidak pernah bisa bermain catur sampai sekarang. Saya bisanya membuatkan saja, tapi kalau disuruh main catur, saya tidak bisa, ujarnya sambil tertawa.